Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kasih-Mu juga kami rasakan melalui keluarga kami, terutama melalui orang tua kami. Mereka dengan cinta dan pengabdian telah memberi yang terbaik untuk kami. Bantulah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat semakin mencintai orang tua melalui peran kami dalam keluarga. Anugerahilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meladan keluarga Kudus Nazaret yang senantiasa hidup dan menghadirkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Iya, sekarang kita mau belajar, melanjutkan pembelajaran hari ini, peran keluarga bagi perkembanganku. Anak-anak, kita layak bersyukur mempunyai keluarga. Keluargamu itu bentuknya macam-macam. Ada yang ideal, kamu bertempat tinggal dengan ayah dan ibumu. Tetapi ada yang dalam keadaan tertentu, tempat tinggalmu, tempat kamu dibesarkan, tempat kamu dirawat, itu mungkin oleh kakek nenek, itulah keluargamu. Kakek nenek itu keluargamu. Mungkin oleh paman atau bibi. Mungkin juga di panti asuhan. Mungkin juga di tempat lain. Kita layak bersyukur mempunyai keluarga seperti itu, sehingga membentuk kita menjadi manusia yang utuh. Sekarang coba kita lihat ini anak-anak. Ada yang dibesarkan dalam keluarga hewan, itu lihat itu. Yang dibesarkan dalam keluarga hewan, perkembangannya ini tidak normal, tidak seperti kamu. Yang dibesarkan dalam keluarga monyet, meskipun sudah dibantu dengan menggunakan pakaian manusia, dia tetap berperilaku seperti monyet. Tidak bisa berbahasa manusia. Dia bisanya cara berjalannya merangkak. Tidak bisa berdiri seperti manusia. Kamu yang dibesarkan dalam keluarga manusia, kamu mempunyai kemampuan yang utuh seperti manusia. Itu kita layak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku mempunyai keluarga yang membentuk aku menjadi manusia yang utuh. Coba kalau kita lihat seperti itu. Dia bisanya berteriak, "Awo!" Nah, itu kamu tidak bisa berbahasa dengan bahasa manusia. Bersyukur. Bahasa yang kamu pakai dalam keluarga itu apa? Syukurilah. Mungkin kalau bahasa daerah ya ada yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak. Yang jelas setelah kamu di sekolah, dalam keluarga sekolah di Indonesia ini, kamu diajari dengan bahasa Indonesia. Kamu bisa berbahasa manusia. Kalau dibesarkan dalam keluarga hewan, waduh, ini coba kita lihat ini. Anak ini namanya Mowgli. Dibesarkan di hutan, orang tua asuhnya itu hewan. Tidak bisa sisiran, dia rambutnya berantakan. Sinar matanya sinar mata yang seram. Tidak mempunyai sinar mata kasih, ceria.
kemampuannya sangat terbatas. Kemampuannya ya mirip orang tua asuhnya itu, mirip hewan. Nah, kamu yang dibesarkan dalam keluarga manusia, mungkin orang tuamu itu kakek nenek atau paman atau bibi atau suster atau bruder atau siapapun di sana, mereka adalah manusia. Kamu dibentuk untuk menjadi manusia yang utuh. Kita layak berterima kasih kepada Tuhan karena menempatkan kita pada posisi keluarga manusia. Nah, ini kita lihat anak-anak. Seperti kamu ini yang dibesarkan oleh keluarga manusia. Akibatnya kemampuannya layak seperti manusia. Nah, ini dia dibesarkan dengan ayah dan ibunya. Diajari untuk motong-motong sayur. Terus perkembangan berikutnya. Nah, ini ada yang bisa main tenis, main sepak bola, menyanyi, dan seterusnya. Tetapi kalau dibesarkan dalam keluarga hewan, waduh, kamu tidak bisa menyanyi, tidak bisa main sepak bola, tidak bisa potong-potong sayur seperti itu. Nah, sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih karena keluarga kita sudah berperan untuk membentuk kita menjadi manusia yang utuh. Nah, baik, sekarang wajah Tuhan dalam keluarga. Di bukumu itu halaman 80, itu yang sudah direvisi ya anak-anak. Kalau yang belum direvisi halaman 65. Di situ ada kisah, ada cerita tentang keluarga yang orang tuanya itu sibuk. Sehari-harinya dia itu mengurus pekerjaannya, sehingga tidak ada waktu untuk memberi perhatian pada anaknya. Akibatnya di sini anaknya mencari kesenangannya sendiri, memenuhi kebutuhan dengan caranya sendiri. Misalnya main game di komputer, chatting di Facebook, apa itu tulisannya itu, Facebook atau Facebook, nonton TV, jalan-jalan di mall. Itu semua merupakan sikap yang salah. Paham ya anak-anak? Seandainya anak-anak mengalami hal seperti itu, orang tuamu kurang memperhatikan, kamu jangan menempuh jalan yang salah itu. Jangan. Sebab sikap yang benar dalam hidup ini bukan berdasarkan senang atau tidak senang. Itu yang anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya sibuk, dia mencari kesenangannya sendiri. Padahal yang tepat bukan berdasarkan senang atau tidak senang, tetapi yang benar hidup ini berdasarkan atas kehendak Tuhan. Itu sikap yang benar. Jadi kalau ditinggal oleh orang tuamu sibuk, kamu tanya kepada Tuhan. Kalau kamu kurang mendapat perhatian dari orang tuamu, kamu tanya kepada Tuhan, karena sikap yang tepat hidup ini berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, berdoa, Tuhan, Engkau menghendaki apa dari saya? Nah, dalam doamu, nanti Tuhan akan menjawab. Minimal, kamu akan menemukan bakatmu. Bakatmu itu kalau kamu kembangkan, kamu akan menjadi pribadi yang mandiri. Yang jelas kamu sudah kelas 7, itu pasti kamu bisa menulis. Nah, kemampuanmu menulis itu dikembangkan. Tiap hari latihan nulis, latihan mengarang puisi, mengarang realitas kehidupan, dan seterusnya. Itu kamu kembangkan. Terus, kemampuanmu menulis itu diusahakan diterbitkan ke suatu penerbit. Nah, kalau kamu menulis 1 puisi, 10 puisi, kumpulan puisimu menjadi 1 buku. Nah,
daripada main game di komputer tidak ada gunanya. Lebih baik kamu mengembangkan bakatmu menulis atau menggambar. Kalau kamu pintar menggambar, kembangkan itu. Melukismu itu, kamu melukis di kain kanvas, di figura. Kalau dalam waktu seminggu mendapat 1 lukisan, maka dalam setahun kamu sudah mendapat 52 lukisan. Wow, karya yang mengagumkan. Begitu. Atau kamu punya bakat menari, bergerak. Nah, dari tarian-tarian itu bisa membuat keseimbangan otakmu antara otak kanan dan otak kiri. Kamu punya bakat memasak. Udah kelas 7 kok. Bisalah memasak. Mungkin awalnya memasak Indomie. Berkembang. Membuat mie-nya itu divariasi. Lama-lama lemper mie. Lama-lama pizza mie. Dan itu kamu jual, kamu dapat duit. Gitu ya anak-anak. Daripada chatting di Facebook. Tidak produktif. Daripada nonton TV, tidak produktif. Lebih baik kamu mengembangkan bakatmu itu. Merenda, menjahit, atau menyapu, mengepel di rumah, itu bakat yang harus dikembangkan. Menyapu itu penting untuk kehidupanmu. Menyapu kalau dikembangkan, kelak, itu juga bisa menghidupi kamu. Kamu bisa hidup dari menyapu itu. Wadah, itu orang yang kerjaannya menyapu tapi digaji tiap bulan. Begitu kan? Ya, itu kira-kira anak-anak ya. Ibu pesan kepada kamu, sekali-kali kamu jangan menempuh sikap yang salah seperti itu. Tempuhlah sikap yang benar. Kamu senang dengan bakatmu itu, kamu kembangkan bakatmu itu. Kalau kamu tidak mendapat perhatian dari orang tua. Begitu ya. Jangan seperti cerita yang ada dalam halaman 80 itu. Wajah Tuhan dalam keluarga. Anak-anak tidak mendapat perhatian dari orang tua. Ladalah main game. Hura-hura. Itu tidak ada gunanya. Itu bukan kehendak Tuhan. Nanti bakatmu tidak berkembang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bimbingan dalam keluarga. Nah, ini. Beberapa anak dengan ayah dan ibunya itu orang tuamu atau kakek nenekmu atau paman atau bibi atau sustermu atau brudermu itu membimbing kamu untuk berdoa bersama. Ikutilah kegiatan itu. Membagi tugas dalam keluarga. Misalnya kamu anak pertama punya tugas masak, ya masaklah. Kamu anak kedua punya tugas nyapu, ya nyapulah. Kamu anak ketiga punya tugas mencuci. Nah, itu kamu harus kerjakan dengan baik tugas-tugas dalam keluarga. Karena itu bukan untuk kepentingan orang tuamu. Bukan kepentingan kakek nenek. Tapi itu untuk mendidik kamu, memberi kamu keterampilan supaya kamu mempunyai bekal di kemudian hari. Kalau kamu tidak melaksanakan tugas dalam keluarga, kamu menjadi anak yang goblok. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Kelak kalau kamu dewasa nggak bisa apa-apa. Kalau nyapu saja tidak bisa, itu kelak kalau kamu dewasa, wala rumahmu seperti tempat pembuangan sampah. Begitu ya. Nah, berikut. Gambar di samping, itu seorang ayah sedang membacakan kitab suci ya. Jadi kalau ada acara begitu dalam keluarga, ikutilah. Membaca kitab suci, dengarkanlah. Begitu. Nah, sekarang anak-anak pernah atau tidak melihat, menyaksikan orang tuamu atau kakek nenekmu itu dalam keadaan galau, sedih, atau bertengkar, atau berantem. Nah, kalau kamu melihat orang tuamu dalam keadaan sedih, berduka, berantem, pokoknya tidak dia. Nah, kamu yang membawa damai di antara mereka. Kamu menyanyi.
Misalnya begini, oh mama, oh papa, percayalah, rumahmu di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Nah gitu anak-anak, kalau orang tuamu dalam keadaan tidak berada pada situasi yang menyenangkan, kamu menyanyi itu. Oh mama, oh papa, percayalah. Begitu ya, kamu menyanyi itu biar orang tuamu terhibur. Nah sekarang, tugas dan kewajibanmu sebagai anak dalam keluarga itu apa? Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 tertulis begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perintah itu loh. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kamu berkata-kata kasar, tidak sopan pada ayah dan ibu, itu namanya tidak menghormati. Begitu. Menghormati itu ya sopan di hadapan orang tua. Santun di hadapan orang tua. Termasuk kelak atau suatu saat kalau orang tuamu sakit, kamu mendampingi dan menuntun, mencarikan obat. Kalau orang tuamu sudah tua renta, kamu punya tugas untuk merawat mereka. Itu namanya menghormati. Nah, berikutnya ini sangat menyenangkan toh, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi, kalau kamu tidak menghormati, bahkan menyanyiakan orang tuamu, awas, apakah kamu bisa lanjut umur? Apakah kamu mendapatkan tanah dari Tuhan? Nah, coba pikirkan, renungkan itu. Sekarang dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Santo Paulus mengatakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting, sebab yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kamu mendapatkan janji, janjinya adalah kamu berbahagia dan panjang umur kalau mentaati orang tua di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ini penting di sini. Ibu tulis dengan tinta merah ya. Kalau kamu tidak taat di dalam Tuhan, akibatnya apa? Nah, itu yang ditulis merah. Tertimpa derita secara langsung ataupun tidak langsung. Gitu ya. Kalau tidak menghormati orang tua, tertimpa derita itu loh, seperti kisah Malin Kundang itulah anak-anak. Dia tidak menghormati orang tuanya itu. Dia tertimpa derita. Kata Santo Paulus, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak udah kelas 7 kan sudah ngerti 10 perintah Allah, 5 perintah gereja itu ya. Tuhan itu menghendaki yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci. Itu kehendak Tuhan. Paham ya anak-anak? Kalau orang tuamu itu, kakek nenekmu, paman bibimu, memerintahkan kepada kamu untuk berbuat suatu kebenaran, kebaikan, kekudusan, lakukanlah. Harus, tidak ada tawar-menawar, lakukanlah. Nah sekarang, kamu harus berpikir benar-benar pakai otak ya. Karena perintahnya di dalam Tuhan. Ketika orang tuamu memerintahkan tidak di dalam Tuhan, artinya memerintahkan kamu untuk berbuat dosa,
Ini jarang sekali sih. Sangat-sangat jarang. Hampir tidak, ya dalam keadaan tertentu itu tidak nyata begitu ya. Tetapi ada dari sekian banyak yang memerintahkan untuk berbuat dosa, itu ada. Nah, ketika kamu diperintah untuk berbuat dosa, nah kamu boleh maaf ibu, maaf bapak, maaf kakek, maaf nenek. Tugasku taat pada orang tua di dalam Tuhan. Jelas ya? Melanggar perintah Tuhan itu namanya dosa. Nggak boleh. Begitu. Meskipun ada dari sekian ribu orang tua itu mungkin satu begitu ya yang memerintahkan untuk berbuat dosa. Tapi ini di sini kelihatannya kalau dari 287, 188, 233 pengamatan ibu sih tidak ada yang memerintahkan anaknya untuk berbuat dosa, itu tidak ada. Itu di kalangan yang jauh sana. Maka untuk anak-anaknya ibu, taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kalau tidak menghormati orang tua, walah jangankan lanjut umur, mungkin tanah saja nggak dapat, begitu ya. Seperti Malin Kundang itu, jangankan lanjut umur, menjadi batu dia. Gitu ya anak-anak ya. Baik, itu tugas dan kewajibanmu di dalam keluarga. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana pernyataan tentang pendidikan Kristen. Itu dalam GE artikel 3. GE itu singkatan dari Gravissimum Educationis artikel 3. Di bukumu itu halaman 82. Keluarga merupakan sekolah yang pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar diperoleh di dalam keluarga, terutama orang tua. Keterampilan dasar itu bagaimana cara berdiri, cara berjalan, begitu ya. Tadi yang dibesarkan dalam keluarga hewan, cara berdirinya nggak seperti manusia. Cara berjalannya tidak seperti manusia. Berjalannya yang merangkak seperti hewan. Terus cara makan, cara minum, cara mandi, cara berbahasa atau berbicara. Itu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperoleh dari orang tua. Bagaimana sopan santunnya. Gitu. Nah, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak-anak mereka. Dalam masyarakat itu juga kita mendapat pendidikan di sana. Tata cara sopan santun dalam masyarakat. Kita mempunyai negara Indonesia. Cara bersikap sopan, cara berpakaian itu ya sesuai dengan bangsa Indonesia. Kalau di sekolah kamu mempunyai seragam seperti itu. Kalau dalam adat kebudayaan di Indonesia itu aneka macam ragam, itu kekayaan Indonesia. Jawa beda dengan Madura, Madura beda dengan Dayak, Dayak beda dengan Batak dan seterusnya. Mempunyai kekayaan cara berpakaian. Gitu ya. Nah, berikutnya. Orang tua harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Ya, itu orang tua yang menjadi pendidik yang pertama dan utama. Jadi gurumu itu pendidik bukan yang pertama dan utama. Karena pendidik yang pertama dan utama adalah orang tuamu di dalam keluarga itu. Nah, baik itu ya anak-anak tentang pendidikan Kristen. Berikut sekarang. Familiaris consortio
artikel 36. Keluarga merupakan sekolah yang pertama. Artikel 36 itu penerapannya ada dalam gambar itu. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Dengan demikian, orang tua harus menyediakan waktu bagi anak-anak untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tidak dapat seluruhnya digantikan atau dialihkan kepada orang lain. Nah, itu lihat anak-anak. Dalam gambar itu nampak orang tuanya mengajari anak-anaknya dengan penuh kasih. Jadi, anak-anak tumbuh sebagai manusia yang utuh, bisa pegang pensil, bisa tertawa, bisa tersenyum. Kalau yang membesarkan merawat ada keluarga hewan, wah nggak bisa pegang pensil kamu, begitu ya. Baik. Berikut sekarang kita akan tutup dengan lagu karangan MP Siagian. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dinamakan namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dinamakan namanya kesayangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menganugerahkan keluarga kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu membuat hidup kami bermakna bagi sesama dan alam ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.